Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Channel membahas tentang serba-serbi ilmu proyek konstruksi. Oke, teman-teman sekalian, mungkin banyak yang bertanya atau bahkan banyak yang penasaran tentang nanti lulus teknik sipil mau kemana, gitu ya. Sekarang lulus daripada teknik sipil mau kerja apa? Apa jadi pegawai negeri sipil atau pegawai catatan sipil? Oke, kita luruskan dulu bahwasanya teknik sipil adalah salah satu jurusan daripada perkuliahan yang menangani atau mempelajari yang namanya ilmu konstruksi bangunan. Ya, harus digarisbawahi bangunan. Bangunan itu bermacam-macam ragam. Mulai dari bangunan arsitektur seperti gedung, rumah, landscape dan sebagainya, juga bangunan-bangunan sipil lainnya. Bangunan sipil itu apa? Adalah sarana, infrastruktur dan utilitas bagi masyarakat sipil atau umum. Seperti jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan juga irigasi, segala macam lah yang berbentuk konstruksi bangunan. Oke, sekarang begitu lulus ya dari jurusan teknik sipil, artinya masih muda, belum berpengalaman gitu ya. Mau kerja apa? Oke, banyak yang penasaran dan juga banyak dari kalangan teknik sipil sendiri jadi terngiang-ngiang, kemana aku nanti ketika akan tamat. Jadi teman-teman sekalian, itu tidak perlu difikirkan karena memang lingkup kita teknik sipil sudah disediakan. Tinggal kita lebih giat lagi dalam usaha untuk mencari pekerjaan tersebut. Salah satunya yang paling cepat dalam berkarir setelah tamat daripada kuliah adalah menjadi inspektor lapangan. Atau untuk bangunan sipil disebut dengan inspection engineer. Artinya apa? Adalah pengawas lapangan. Tentu bagi kita yang baru tamat, ya kan? Artinya masih fresh graduate, pengalaman belum ada. Untuk inspektor, untuk pengawas lapangan tentu untuk paket-paket yang sangat kecil dulu. Tahu kan paket? Makna paket adalah proyek-proyek yang kecil-kecil gitu. Contoh seperti apa? Pengawasan rumah tipikal tipe 36 ya, yang sederhana dan prosesnya pun sangat sederhana dalam hal teknisnya. Ya, beranjak dari situ nanti baru naik lagi ke klasifikasi selanjutnya, naik ke gedung, nanti naik lagi setelah berpengalaman. Jadi pastilah orang baru tamat atau fresh graduate itu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan teknis yang sederhana dulu. Nah, masalahnya sekarang kemampuan apa yang harus dimiliki dasar sekali bagi seorang lulusan teknik sipil untuk menghadapi yang namanya pekerjaan atau lapangan nantinya. Nah, ini paling penting untuk adik-adik, untuk teman-teman yang tamatan atau lulusan daripada teknik sipil. Jangan sampai kejadian dibully oleh tukang nanti di lapangan. Nah, apa saja yang paling penting yang harus dimiliki, kompetensi, kemampuannya, capability dan kapasitasnya adalah seperti ini. Ini ilmu dasar yang harus dikuasai oleh lulusan teknik sipil ketika berada di lapangan untuk proyek pekerjaan bangunan gedung. Contoh misalnya untuk notasi pembesian D13 artinya adalah D besi ulir dan 13 adalah diameter, artinya besi ulir 13. Kemudian ada besi polos, notasinya seperti ini. Misalnya diameter 10, artinya besi polos 10. Dan kita juga harus bisa membaca, minimal mengetahui. Contoh, ada balok seperti ini, balok beton bertulang. Ada yang namanya tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Seorang teknik sipil harus mengerti berapa persyaratan bentangan untuk tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Dan seorang teknik sipil juga harus tahu mengapa sengkang ataupun bagel pada area tumpuan itu dipasang lebih rapat ketimbang pada area lapangan. Itu harus diketahui semua. Kenapa? Biar tidak dibully oleh tukang. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah lihat kan? Itu minimal dasarnya. Nanti lebih detail bisa kita kupas lagi. Komen aja di bawah kalau mau. Nanti kita kupas lebih mendalam lagi. Bahkan cara baca gambar kerja atau bestek itu bagaimana, Bang? Nanti akan kita bahas lebih detail, lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Silahkan komen aja di bawah.
dan stay tune di channel Sudut Sipil ini. Dan ingat sekali lagi bagi teman-teman sekalian yang lulusan teknik sipil, kalian berharga, apalagi ijazah kalian. Ya, jadi jaga baik-baik itu dan jangan lupa upgrade selalu kompetensi dan juga kapasiti yang kamu punya. Jangan sampai di lapangan pelongak-pelongo. Oke? Nah, semoga ini bermanfaat dan silakan di-share. Salam Sudut Sipil.